Selamat malam saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Nah, mengenai mata kuliah pembelajaran biologi kontekstual, itu sebetulnya adalah mata kuliah ekopedagogi, tetapi dalam kurikulum yang dilaporkan ke Kementerian Pendidikan itu adalah PBK, tetapi pada kenyataannya adalah ekopedagogi. Karena itu kita akan membahas nanti adalah lebih banyak adalah mengenai ekopedagogi. Nah, saudara sekalian, jadi sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan pada semester sebelumnya, dalam keterbatasan pertemuan tatap muka, maka kita akan menggunakan aplikasi. Satu tentunya adalah WhatsApp Group, kemudian yang kedua adalah Google Classroom, sebagaimana yang sudah kita lakukan dalam semester sebelumnya. Untuk mata kuliah ekopedagogi, itu saya sudah buat Google Classroom-nya, dan nanti Anda sekalian akan diundang pada kontrak kuliah. Ini istilahnya serem tetapi tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Itu ada 3 lampiran yang sudah saya masukkan atau attachment, itu adalah RPS sendiri, kemudian ada buku ekopedagogi, dan kemudian adalah rubrik presentasi. Nah, ini adalah penampakan lain dari Google Classroom. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan selalu ini perlu yang menjadi penekanan kita bersama. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki rencana pembelajaran semester, dan di sana selalu yang ditargetkan adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi apa yang ingin dicapai pada mahasiswa yang belajar di pendidikan biologi. Maka sebagaimana target pendidikan umumnya adalah sikap. Jadi sikap ini ya. Capaian pembelajaran sikap ini sangat penting. Jadi karena itu sikap itu nomor 1. Silakan nanti Anda baca poin-poin ini, sikap ini. Kemudian poin yang kedua adalah yaitu adalah keterampilan umum. Nah, ini juga silakan dibaca poin-poinnya. Ada keterampilan umum, kemudian ada keterampilan khusus sebetulnya di RPS yang Anda silakan unduh, kemudian bisa dibaca mengenai keterampilan khusus. Lalu yang terakhir baru ada pengetahuan. Jadi strukturnya yang pertama adalah sikap, keterampilan umum, dan pengetahuan. Nah, selain itu, selain capaian pembelajaran lulusan atau CPL, ada yang penting lagi setiap mata kuliah adalah namanya CPK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, khusus untuk ekopedagogi itu ada 4 capaian pembelajaran yang ingin disampaikan. Jadi silakan baca nanti 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Nah, lalu ada deskripsi. Saya ingin menyampaikan, jadi ekopedagogi itu ya berasal dari kata ekos dan pedagogik. Ekos itu ekologi, pedagogik pendidikan. Jadi yang dimaksud ekopedagogi adalah pendidikan yang berbasis pada 3 pilar. Ya, saudara bisa lihat di sini ada literasi ekologi, jadi ekologi, kemudian budaya, lalu aplikasi teknologi secara kritis dan kreatif. Itu yang ingin dicapai. Jadi sekali lagi ekopedagogi pilarnya 3, literasi ekologi, budaya, dan aplikasi teknologi secara kritis. Apa yang dimaksud dengan literasi? Jadi ada pengertian literasi itu adalah kemampuan mengimplementasikan tadi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam bidang ekopedagogi. Nah, kemudian pada pembelajaran untuk setiap tatap muka, nanti silakan dibuka RPS-nya, itu ada penyesuaian. Kalau yang reguler, artinya dulu sebelum COVID, itu ada 2 buku yang didiskusikan.
Dan 2 buku itu harus selesai diskusi dalam 4 kali tatap muka. Tetapi karena kita dalam kondisi yang memprihatinkan, maka satu buku ini tidak dibahas. Jadi satu buku tidak dibahas. Nah, sehingga dalam 4 kali pertemuan, ini sekarang tentunya tidak dihitung ya pertemuan sekarang, jadi 4 kali pertemuan. Minggu kedua itu akan membahas satu bab, minggu ketiga satu bab, minggu keempat satu bab, minggu kelima satu bab. Nah, buku yang dibahas hanya buku ekopedagogi. Buku itu dulu pada BIU 37, 38 mereka harus beli, tetapi sekarang gratis. Dengan harapan gratis saya kirim melalui soft copy itu menjadikan Anda sekalian lebih serius dalam membahas buku tersebut. Nah, tentunya ada kontrak kuliah ya, sebagaimana biasa dalam kontrak kuliah atau evaluasinya ini masih tetap kita menggunakan evaluasi sebagaimana sudah ditetapkan oleh fakultas. Jadi ada 4 poin, ada kehadiran, lalu tugas mandiri, kemudian aktivitas kelompok. Ini yang persentasenya cukup besar dan menjadi tantangan kita pada saat era seperti saat ini. Baik, saya coba ringkas. Jadi pertemuannya seperti ini. Jadi kalau saya ringkas ya. Jadi hari ini kita sudah kontrak kuliah, sudah. Ya. Kemudian minggu depan silakan Anda meringkas. Ya. Jadi meringkas bab 1. Itu masing-masing ini diringkas kira-kira 10 sampai 15 PPT untuk setiap bab. Jadi setiap mahasiswa nanti meringkas bab 1 untuk minggu depan. Dan hasil ringkasan diunggah ke Google Classroom. Jadi ini minggu depan ya. Nah, minggu kedua juga sama tetapi bab 2. Lalu diunggah. Minggu ketiga sama tetapi untuk bab 3. Minggu keempat juga sama aktivitasnya. Minggu kelima ya, mohon maaf karena minggu sekarang sudah kita gunakan. Minggu kelima sama juga aktivitasnya tetapi untuk bab 4. Nah, pada minggu ke-6 itu kita akan mulai presentasi dan diskusi bab 1 dan bab 2. Siapa yang presentasi nanti saya akan tentukan apakah yang terbaik ataukah yang terburuk, begitu ya. Ataukah yang sedang-sedang. Tergantung dari kualitas PPT yang dihasilkan. Lalu pertemuan 7 mungkin UTS, tapi UTS-nya adalah take home. Ya. Take home jadi dikerjakan di rumah, karena itu memungkinkan kita juga akan presentasi pada melakukan presentasi dan diskusi pada pertemuan ke-7. Maaf. Nah, bukunya seperti ini ya. Bukunya seperti ini sampulnya seperti ini. Silakan nanti setiap bab itu diringkas 10 sampai 15 PPT. Lalu ini contoh bab 1. Tentunya kalau sudah diunduh, Anda sekalian bisa membaca, kemudian menyimak, lalu membuat PPT-nya. Nah, saya ingin menyampaikan dalam buku itu ada namanya ilustrasi. Ilustrasi itu adalah ringkasan dari isi buku yang divisualisasikan, ditampilkan, bisa dalam bentuk tabel, jadi bisa dalam bentuk tabel begitu ya. Bisa dalam bentuk tabel, bisa tabel, bisa gambar, kemudian bisa juga dalam bentuk diagram, namanya diagram pen ya, seperti ini. Nah, ilustrasi itu adalah hal yang sangat penting. Karena itu dalam presentasi harus ditampilkan ilustrasinya.
sebagai contoh ini. Jadi ini ilustrasi yang saya buat. Jadi ini ilustrasinya, kemudian tambahannya. Saudara sekalian silakan memberikan kreasi, boleh mengambil dari mana saja, tetapi topiknya tetap sesuai dengan bab. Jadi topiknya ini yang ditekankan, tetap sesuai dengan bab dalam buku. Gitu ya. Jadi silakan, dan justru kita harapkan adanya kreativitas dan inovasi. Nah, ini adalah contoh PPT yang lain ya, banyak gambar, kemudian dibuat lebih menarik. Mungkin ini tidak menarik, Anda sekalian bisa membuat, saya yakin bisa membuat lebih bagus. Nah, pada saat presentasi dan diskusi, maka akan dilakukan penilaian oleh setiap mahasiswa, termasuk yang presentasi, dengan menggunakan rubrik presentasi PowerPoint. Ada beberapa item ya. Jadi item Power PPT-nya sendiri, kemudian item presentasinya. Nah, jadi kemudian kategorinya ada baik, cukup, sedang, kurang gitu ya. Tetapi rubrik ini perlu direvisi. Saya belum sempat merevisi. Rubrik yang sekarang biasanya di sini disebut luar biasa, yang 4 ya, profesional, kemudian yang 2 disebut jadi ini luar biasa, profesional, yang 2 disebut dengan saya lupa ini, yang 3 namanya amatir ya. Nah, tapi untuk sekarang kita tetap saja pakai 4, 3, 2, 1. Nah, hasil penilaian dimasukkan dalam format penilaian yang nanti kita akan buat secara bersama-sama. Nah, demikian kira-kira presentasi singkat mengenai pertemuan kita pada pertemuan perdana ini, pertama ini. Kalau ada pertanyaan, hal-hal yang ingin disampaikan, saudara mahasiswa bisa menyampaikannya melalui WhatsApp group atau ke Google Classroom. Sampai sekian, selamat malam, dan sekali lagi harap kita bersama menjaga kesehatan dan sehingga tetap sehat, tetap sejahtera, dan tetap bersemangat. Terima kasih.